Mari kita berdoa. Bapa, dulu kami tahu bahwa Engkau Immanuel. Dulu kami dengar bahwa Engkau Immanuel. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan. Bukan hanya kami tahu dan kami dengar. Tapi kami mengalami sendiri. Bagaimana Immanuel, Allah beserta kita, itu terjadi buat hidup kami. Kami bisa seru-serukan bahwa Engkau Immanuelku. Tapi ketika hari ini ada kesulitan, ada kesusahan, ada pergumulan yang hebat terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin supaya kami tetap bisa katakan bahwa Engkau Immanuel, Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau beserta kami. Bapa, Engkau tolong kami semua. Hari ini firman-Mu akan kami dengar. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu bisa meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya, dalam kondisi apapun sedang kami alami, kami bisa dan tetap katakan, Engkau Immanuelku. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dan kami ingin pulang dengan membawa pesan Tuhan. Demi nama Yesus semua kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini menjadi khotbah seri yang terakhir dengan tema Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Ya, kita sekarang masuk di dalam tema sumbu yang pudar, tidak dipadamkan. Kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 42 ayat 1 hingga 4. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing. Mau itu di handphone, di mana saja. Yang penting itu firman Tuhan ya. Yesaya 42 ayat 1 hingga 4. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Tiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Empat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Sampai sedemikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, di ibadah pagi saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang pernah ke Jepang? Coba deh lambain tangan. Tadi pagi ada 6. Oke. Di atas? Ternyata lebih banyak ya karena jumlahnya lebih banyak juga ya. Di Jepang itu apa yang Bapak Ibu Saudara ingat? Pasti banyak hal dong. Apa yang jemaat beli waktu ada di Jepang itu. Dan di Jepang ternyata saya belum pernah ke Jepang. Tapi saya bisa tahu banyak hal tentang Jepang. Karena banyak ya media yang bisa membantu. Saudara, di Jepang itu terkenal dengan kesenian yang dikenal dengan nama kintsugi. Kintsugi itu adalah berasal dari dua kata yang dipenggal ya. Kin itu adalah emas, sementara sugi itu adalah penggabungan. Nah saudara, ini kintsugi.
Saya kalau ini semua lampu dimatiin, kan itu ada kayak emas gitu ya. Itu dia akan keluar seperti emas. Nah ini apa? Ini adalah satu pot teh, ya, gelas untuk minum teh gitu. Dan saudara, kintsugi ini adalah seni memperbaiki dengan merangkai kembali keramik yang sudah hancur, keramik yang sudah pecah, dan dirangkai kembali dengan campuran pernis berupa serbuk emas, bubuk emas ya. Sehingga akan menghasilkan dan menciptakan karya seni yang sangat-sangat unik dan nilainya yang baru. Jadi saudara bisa bayangkan, oh suatu bentukan benda keramik yang sudah pecah, nyaris hancur, tapi dikumpulkan di dalam gabungan kesenian ini, kintsugi, dan untuk diperbaiki. Dan saudara, yang emas itu, gambar yang warna emas itu sebetulnya itulah pecahannya, retakannya, hancurnya. Tapi mereka justru sengaja untuk mengumpulkan itu, untuk apa? Supaya bisa diperbaiki. Dan nilainya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang pertama mereka beli waktu belum kejadian. Karena apa? Sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik. Dengan serbuk emas itu akan ditampilkan, ditonjolkan, setelah itu bisa digunakan kembali. Saudara, menariknya di dalam kintsugi ini ada filosofinya, yaitu menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Sebagai contoh, bisa kita bayangkan ya, dari sebuah mangkok teh yang pecah dan tidak bisa digunakan, tidak berarti lagi, tentu sebaiknya kita buang. Benar nggak? Kalau gelas pecah, saudara tetap menyimpan itu gelas. Ada yang menyimpan? Ya enggak lah, pasti langsung dibuang. Mau digimanain tetap nggak bisa dipakai sebagaimana mestinya. Dan saudara, kalau kesenian kintsugi ini itu justru bisa digunakan, diperbaiki, dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat berguna dan berarti. Nah, seperti inilah yang Allah ingin lakukan bagi umat manusia. Saudara dan saya punya latar belakang. Sampai hari ini kita ada semua karena bentukan dari Tuhan. Betul? Amin? Atau saudara yang membentuk sendiri? Sudah hancur? Sudah kecewa? Sudah patah hati? Sudah marah sekali dengan sesuatu yang terjadi? Kemudian saudara sulap sendiri. Yang penting orang lain gak tahu apa yang terjadi dalam diriku. Saudara, Tuhan yang tahu. Dan Tuhan itu mau kok untuk memperbaiki setiap orang. Dan kita yang sudah percaya Yesus, kita bukan simsalabim tiba-tiba boleh menjadi orang yang mengenal Tuhan. Masing-masing kita punya latar belakang sampai akhirnya kita merasa, wah, keberadaanku karena diperbaiki oleh Allah. Dan kita semua mengalami proses sampai hari ini. Sehingga apa? Seperti filosofi kintsugi, menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Tapi di dalam Kristus kita berharga. Nah saudara, dalam Yesaya 42 ini, umat Allah masih berada dalam satu pembuangan di Babel. Mereka sangat-sangat menderita. Karena apa? Di dalam pembuangan itu mereka disuruh bekerja keras. Yang muda-muda diambil, sementara yang tua tetap berada di Yerusalem. Diambil, dipaksa untuk bekerja. Dan mereka betul-betul mengalami penderitaan. Dan sebelumnya, sebelum mereka berada dalam pembuangan, mereka tuh emang bebal.
kurang ajar banget sama Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Hidup mereka asal-asalan. Bahkan mereka kompromi terhadap penyembahan ilah-ilah. Mereka kompromi terhadap dosa. Sehingga apa? Mereka diizinkan Tuhan berada di dalam satu penderitaan, tempat pembuangan di Babel. Saudara, siapa yang senang berada di dalam pembuangan? Berada di tempat asing, di mana di situ engkau dipekerjakan secara luar biasa, diperbudak luar biasa, dihajar habis-habisan, sampai akhirnya penderitaan itu Israel mengalaminya. Dan inilah kondisi pada waktu penulisan Yesaya 42 ini. Di dalam masa pembuangan Yesaya membawa mereka, ayo dong kamu mesti balik lagi kepada Tuhan. Kalau kamu gak balik akan lebih parah yang terjadi. Terus Yesaya ingatkan dan berbagai nubuat dia sudah berikan kepada Yehuda pada waktu itu. Tapi mereka tetap nakal. Mereka tidak mau mendengarkan sampai akhirnya mereka berada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Oke lah, di awal kita sudah diselamatkan Tuhan. Tapi bagaimana perjalanan hidup kita? Apakah kita masih terus berada di dalam jalur kehendak Tuhan? Atau kita berada di dalam satu hal yang kita rasa Tuhan gak tahu. Padahal Tuhan itu maha tahu. Begitu kita berada di dalam satu masa yang tidak menyenangkan, di mana kita bisa menderita, tapi ingat, Tuhan itu selalu kasihnya tidak pernah berubah. Mau kita sekurang ajar apapun dengan dia, dia tetap menunggu supaya kita semua balik ke dia, pulang ke dia untuk menyelesaikan hal yang tidak berkenan. Intinya, umat Allah pun tetap diperhatikan sekalipun berada dalam satu masa pembuangan. Tujuan Allah apa? Supaya mereka diingatkan, ditarik kembali untuk datang kepada Tuhan, mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Saudara, Yesaya dalam nubuatannya, di Yesaya 42 ini, dia menubuatkan sebagai nabi besar. Dia bernubuat, dan kita tahu nabi besar itu kalau bernubuat itu bukan berlubuat ya, LU, bukan berlubuat suka-suka dia, tidak. Tapi betul-betul dia bernubuat oleh karena dia tahu bahwa dia wakil daripada Tuhan, utusan Tuhan, sehingga dia bisa katakan di ayat yang pertama, lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Slide-nya bisa tolong. Yesaya 42 ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama kita tahu siapa hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan yang dimaksud itu bagaimana? Siapa dia? Dan saya akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, identitas hamba Tuhan itu jelas. Bahwa Yesaya katakan, lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hamba Tuhan yang dimaksud ini memiliki satu identitas yang sangat jelas. Karena berasal dari Allah. Di mana Allah memegangnya, dipilih langsung oleh Allah. Di mana Allah berkenan atas dia dan Allah menaruh rohnya kepada hamba Tuhan itu. Dan hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan hikmat Allah. Roh Allah ada padanya. Dan jelas Yesaya katakan bahwa hamba Tuhan ini betul-betul pilihan Tuhan. Saudara, dari ayat yang pertama saja kita sudah bisa simpulkan bahwa ternyata hamba Tuhan yang akan datang itu adalah hamba Tuhan, pilihan Allah
dikhususkan oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Dan saudara, Allah berkenan atas hamba Tuhan yang akan diutus. Berarti apa? Hamba Tuhan yang akan datang itu bukan hamba Tuhan yang sembarangan. Hamba Tuhan yang dikenan, yang betul-betul direstui, yang betul-betul atas inisiatif Allah, Allah menghadirkan hamba Tuhan itu. Dan ini dengan tujuan supaya ada pengharapan bagi mereka yang terbuang di dalam masa pembuangan di Babel ini. Supaya ada pengharapan yang begitu kuat untuk mereka. Ketika Yesaya menubuatkan bahwa ada hamba Tuhan yang akan datang. Identitas sangat jelas. Kemudian yang kedua, selain identitasnya hamba Tuhan itu jelas. Yang kedua, hamba Tuhan ini memiliki memiliki karakter. Karakter yang betul-betul dari apa yang dijabarkan ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 3 itu kita bisa mengerti bagaimana karakter hamba Tuhan itu. Kita akan baca di dalam ayat yang kedua ya. Karakter hamba Tuhan itu yang pertama. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara yang memperdengarkan suaranya di jalan. Saudara, hamba Tuhan itu yang memiliki metode pelayanan yang tenang, super tenang ya. Bayangkan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Saya pikir kesian juga ya kalau hamba Tuhan itu berteriak ya. Untung ada ini, mic. Kalau saya nggak pakai mic, kemudian saya berteriak-teriak. Atau saya pakai mic ini, kemudian saya teriak-teriak. Apa jadinya? Mungkin saudara bisa keluar dari sini. Apa-apaan hamba Tuhan model seperti ini. Dan saudara, di Yesaya 42 ayat kedua ini karakternya adalah dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, memperdengarkan suaranya di jalan. Pengajaran yang diberikan itu tanpa sebuah kekerasan, ya, tanpa menggunakan nada suara yang tinggi, misalnya menjerit-jerit seperti yang saya contohkan tadi. Kalau saya lakukan itu, pasti saudara semua bisa keluar dari ruangan ini. Menjerit-jerit seperti memaksa untuk dengar gua nih ngomong. Hamba Tuhan yang akan datang itu bukan seperti itu. Dia tidak menonjolkan diri ataupun dia tidak memaksa untuk menjadi pusat perhatian. Saudara, waktu saya baca bagian firman Tuhan ini bukan karena saya hamba Tuhan ya. Saya pikir iya juga ya. Kalau hamba Tuhan memaksa untuk menonjolkan diri, itu berarti hamba Tuhan itu menarik orang bukan kepada Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu menarik orang tersebut kepada dirinya. Supaya apa? Dia yang lebih ditonjolkan dalam hidupnya. Dan ini menjadi warning buat saya sebagai hamba Tuhan. Mengerikan kalau hamba Tuhan menonjolkan diri. Dan kita bersyukur nubuat daripada Yesaya tentang hamba Tuhan ini adalah dia tidak menonjolkan diri. Bahkan dia tidak memaksa dengan suara yang begitu keras untuk menarik orang mendengar pengajarannya. Kemudian saudara, karakter yang kedua di ayat yang ketiga. Dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara, menarik ada dua benda ya. Buluh dan sumbu. Saudara, buluh dan sumbu ini untuk umat Israel itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Karena apa? Buluh ini adalah tanaman yang memiliki batang berongga. Dan di Israel itu para gembala itu mengambil batang buluh untuk dibuat menjadi satu seruling. Karena mereka membutuhkan musik sebagai gembala, mereka membutuhkan musik untuk memberikan penghiburan ketika mereka kesepian, membawa gembala itu.
membawa domba-domba ataupun apa yang mereka miliki ya untuk menggembalakannya. Dan batang bulu itu tidak begitu kokoh, saudara. Bahkan rentan untuk terkulai. Tapi mereka tidak akan memutuskan. Mereka malah bisa menyambungnya dengan batang bulu yang lain dengan cara mengganjal. Sehingga yang patah itu disatukan dengan yang tidak patah sehingga bisa menghasilkan satu seruling yang bagus sekali. Nah, demikian juga dengan sumbu pelita. Ketika nyalanya mulai redup, orang Israel itu nggak pernah memadamkan, ya. Biasanya mereka menambahkan dengan ujung sumbu baru supaya terus menyala. Dan bulu dan sumbu ini, saudara, ini sangat-sangat penting untuk kehidupan umat pada waktu itu. Dan saudara, saya ingat ketika Tuhan berikan kesempatan saya untuk praktek di Sumatera setahun itu, saya ditempatkan oleh sekolah untuk berada di satu tempat yang minim fasilitasnya. Minim dalam arti tempat itu tidak punya penerangan, listrik belum masuk. Sehingga saya mesti pakai yang namanya lampu teplok. Ya. Lampu itu membutuhkan sumbu. Terus terang itu pertama kali saya menggunakan lampu model kayak begitu, pakai sumbu. Saya mesti merawatnya, ambil minyak tanah, kemudian saya taruh sumbu itu dengan baik, baru saya bisa nyalakan dengan korek sehingga saya bisa mendapat penerangan yang cukup. Nah saudara, saya tidur tetap menggunakan lampu teplok itu ya. Dan waktu bangun itu karena pakai sumbu kan. Waktu bangun itu saudara, saya berkaca dan saya lihat ini saya hitam gitu ya. Karena apa? Pakai sumbu itu. Jadi dalam arti gini, saya sudah mengalami menggunakan sumbu ini. Siapa yang di sini yang mengalami pakai sumbu ketika menggunakan penerang itu pakai sumbu itu? Ada beberapa di sini. Saudara, bulu dan sumbu ini sebagai gambaran hidup manusia yang rentan banget untuk terkulai dan rentan sekali untuk menjadi redup. Dan ketika dikatakan hamba Tuhan ini berhadapan dengan orang-orang yang rentan untuk terkulai dan rentan untuk redup, hamba Tuhan ini tidak diam. Tapi dia bisa mendekati dan dia bisa merangkul orang-orang yang mengalami kelemahan yang dia lihat pada waktu dia datang. Baik itu kelemahan fisik, kelemahan moral, kelemahan spiritual. Dia datang untuk merangkul orang-orang yang seperti itu. Dia datang untuk menolong orang-orang seperti itu. Dia datang untuk memberikan pengharapan yang pasti. Dan dia sangat menghargai, ingin memperbaiki orang tersebut. Dan merawat, membersihkan, memberikan pengharapan dan kehidupan yang baru. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini? Membuat kita melihat pada diri kita kembali. Mungkin ada di waktu-waktu tertentu, di mana kita merasa kita gagal. Kita merasa jatuh tidak berdaya. Kita bahkan merasa terbuang, terpinggirkan, terabaikan. Dan di saat-saat seperti itu kita merasa hidup kita sudah habis. Enggak ada orang yang mau dekat kita. Tidak ada orang yang mau mengerti kita. Bahkan tidak ada harapan lagi. Saudara, bisa jadi hal ini terjadi buat kita yang berada dalam ruangan ini. Saudara yang tadinya sehat luar biasa, bisa tiba-tiba sakit. Saudara yang tadinya kehidupannya begitu aman, tapi sekarang tidak aman. Karena apa? Banyak hal yang bisa membuat kita rasa tidak aman. Bahkan juga segala sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Yang membuat kita berada dalam terpuruknya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya
saya udah nggak bisa bangun kembali. Saya udah gagal. Saudara, sebetulnya ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak bangun kembali dan tidak gagal, berarti kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita sudah tidak bisa meletakkan kondisi kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak berdaya lagi. Dan ada banyak hal yang membuat kondisi kita terpuruk. Bahkan juga kelemahan-kelemahan kita yang kita rasa bahwa kita tidak bisa memperbaiki. Tapi saudara tahu bahwa hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah hamba Tuhan yang melihat kedalaman pribadi, lepas pribadi. Apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita, jangan kita merasa sendiri. Tapi ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Dia akan datang untuk membantu kita. Kuncinya, kita datang kepada Tuhan. Dan saudara, seperti buluh yang patah terkulai, Allah akan mengangkat. Allah akan memulihkan kita. Kita bisa seperti seruling, ya. Seruling yang mampu menghasilkan musik yang merdu lagi. Sekalipun kita dalam keadaan terkulai saat ini, bahkan rentan untuk pudar. Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya langsung mengaplikasikan kepada diri saya sendiri. Saya katakan, Tuhan, terkadang Tuhan izinkan. Izinkan di mana saya merasa, aduh berat. Di mana saya merasa enggak sanggup lagi. Ya. Mungkin ada yang bilang, loh kok rohaniawan bisa begitu? Kami juga manusia. Kami bukan super, bukan. Kami juga bisa jatuh sakit. Kami juga bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, ternyata hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah hamba Tuhan yang betul-betul peduli terhadap orang yang rentan ketika terkulai dan orang yang rentan ketika dia akan pudar. Dan itulah kita semua. Dan saudara, karakter hamba Tuhan ini bisa membuat kita mengerti bahwa hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan. Bukan sembarang hamba Tuhan, ya. Dan karakter yang ketiga adalah di ayat yang keempat. Yesaya 42 ayat yang keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Hamba Tuhan ini bertahan untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Meski dia harus menderita. Dia disiksa, bahkan sampai kehilangan nyawa sekalipun. Dia tidak akan mundur, tidak akan goyah, tidak akan putus asa, tidak menjadi lemah, tidak mau gagal, tidak akan menyerah, tidak berkecil hati, tidak patah semangat. Dia tuntaskan semuanya dengan ketaatan dan kesetiaan demi keselamatan manusia. Dia menegakkan hukum dan juga menegakkan keadilan. Saudara, hamba Tuhan ini mengalami, bahkan mengerti apa itu buluh yang patah terkulai dan apa itu sumbu yang pudar. Wow, kalau saya punya hamba Tuhan seperti ini, saya bangga luar biasa. Bayangkan dikatakan ia sendiri tidak akan pudar. Kalau punya hamba Tuhan yang cepat pudar, itu berarti akan kena kepada semua yang akan dipimpinnya. Tapi kita punya hamba Tuhan, bahwa nubuatan Yesaya untuk hamba Tuhan yang akan datang adalah hamba Tuhan yang punya mentalitas yang begitu kuat dan hamba Tuhan yang tidak pernah menyerah. Saudara, dari pemaparan akan siapa hamba Tuhan
yang dinubuatkan Yesaya, maka kita tahu bersama bahwa Yesus Kristuslah hamba Tuhan itu. Yesus sudah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dialah hamba Tuhan yang dimaksud. Bagaimana Allah mengutusnya datang ke dunia untuk melakukan misi penyelamatan bagi dunia. Dan saudara, ini nubuatan. Bahkan Yesaya sendiri belum tahu kapan ini akan digenapi. Berapa jarak yang cukup jauh Yesus menggenapi apa yang dia katakan. Dan saudara, keempat Injil, bahkan perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, itu tidak bisa dipisahkan dengan kedatangan dengan Yesus Kristus itu. Semuanya ada tali merah, yaitu tentang Yesus Kristus. Jadi Alkitab tidak bisa berdiri sendiri karena semuanya dihubungkan dengan Yesus Kristus. Berarti apa? Kita simpulkan bahwa hamba Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dia sudah menggenapinya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Peristiwa mulai dari kedatangan Yesus, pelayanan Yesus, bagaimana dia memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang dibelenggu dosa, dia sudah lakukan itu. Saudara, hamba Tuhan ini memiliki identitas dan karakter yang begitu jelas buat kita semua. Hamba Tuhan ini akan memberikan pengharapan yang pasti. Mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dia rela mati untuk menebus manusia dari dosa, dan apa yang Yesaya nubuatkan pun dikutip di dalam Injil Matius 12 ayat 15 sampai 21. Nubuat Yesaya menjadi lensa Israel untuk memahami realitas hidup mereka. Artinya, penindasan dan pembuangan Israel ke Babel bukanlah tentang Israel yang terlalu lemah dalam peperangan ataupun penjajah yang terlalu kuat bagi Israel. Jauh lebih mendasar dari itu semua. Allah mengajak umatnya untuk memahami bahwa penderitaan mereka adalah konsekuensi atas Israel yang telah keluar dari perjanjian Allah. Dan kerinduan dalam Allah yang mendambakan Israel untuk kembali pulang. Pulang ke tanah mereka. Pulang ke dalam pelukan Allah. Nubuat ini pun menjadi lensa bagi kita semua. Kita yang gak benar bisa dibenarkan. Kita yang sudah jauh dari Tuhan bisa dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan pun memiliki kerinduan yang sama untuk memperbaiki hidup kita masing-masing. Dari yang gak benar akan menjadi benar. Dari yang tadinya hancur akan kembali dibentuk menjadi sesuatu yang benar. Dan Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Saudara, Allah itu mengasihi orang berdosa, tapi Dia membenci dosa. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita sudah diselamatkan melalui karya Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Saudara, saya mau menyaksikan seorang yang tua. Di dalam kehidupannya, sepertinya aman-aman saja. Tetapi tiba-tiba di belakangan hari, Tuhan munculkan satu memori yang begitu hebat, yang tidak bisa dia hindari. Memori itu apa? Dosa-dosa dia yang lama, yang belum dia selesaikan di hadapan Tuhan. Kemudian singkatnya hamba Tuhan ini akhirnya minta dilayani. No, bukan hamba Tuhan, orang
yang renta ini, yang tua renta ini minta dilayani. Karena dia gak bisa tidur. Ada sesuatu yang memori itu yang terus menerus bermain di dalam pikiran dan hatinya. Sehingga dia pingin selesai, dia pingin tenang. Dan dia datang kepada rohaniwan. Dia dilayani. Bayangkan dosa 40 tahun yang lalu. Dosa yang sudah lama. Tuhan begitu mengasihi dia. Tuhan mengingatkan kembali, membuka memorinya. Sehingga akhirnya dia bisa terbebaskan. Kenapa saya mesti menyaksikan hal ini? Ada banyak hal dosa yang mungkin kita simpan. Yang ini akan menyebabkan kita menderita jauh lebih dalam. Taruhlah hari ini saudara tidak menderita. Ya, aman-aman saja. Tapi masih hidup di dalam dosa. Masih tidak menghormati Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, semua inisiatif Tuhan, dia terus datang kepada tiap pribadi untuk menyelesaikannya. Sehingga apa keselamatan itu menjadi bagian kita. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia membenci dosa itu. Saudara masih ingat dengan kintsugi di awal khotbah saya? Manusia punya cara untuk membetulkan barang yang rusak. Sehingga barang itu bernilai. Apalagi kita sebagai manusia ciptaannya yang mulia. Dia pun juga mau memperbaiki kita. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi benar dan berarti. Saudara, Tuhan bisa membetulkan yang rusak menjadi baik. Dan yang tidak punya harapan untuk memiliki harapan. Dan inilah hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam Yesaya 42 ini. Saudara, Tuhan itu menunggu. Menunggu untuk setiap kita. Ayo pulang dalam pelukan Tuhan. Sebagaimana umat Tuhan berada dalam pembuangan, dia tetap melihat mereka untuk pulang kembali kepada pelukannya. Untuk closing khotbah ini, ada satu pujian yang akan disampaikan oleh Kesia. Saudara bisa dengarkan ini dengan mata terbuka boleh, tapi saudara juga bisa dengarkan dengan renungan di mana saudara tutup mata, merenungkan setiap kata demi kata, sehingga pujian ini menjadi berkat. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudahnya layak takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang dan jalani, karena semua
Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Buluh yang patah terkulai takkan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkan. Itulah yang telah dan akan Allah kerjakan bagi dunia ini melalui anaknya. Dia Allah Immanuel, Yesus Kristus namanya, yang sudah ada dari dulu sampai sekarang. Dia tetap ada dan selalu ada untuk kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kisah dalam Yesaya 42. Itu menggambarkan diri kami. Dan menggambarkan bahwa Yesus Kristus itu akan datang. Dan Engkau sudah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ingat kembali bagaimana proses Tuhan untuk hidup kami. Yang gak benar jadi benar. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang Kau nyatakan buat kami pribadi. Terima kasih Yesus. Hari ini mungkin ada di antara kami yang datang dengan keadaan terkulai, bahkan pudar. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kami tidak sendiri. Tapi ada Tuhan yang datang untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami mengerti bahwa kami memiliki Allah Immanuel, di mana Engkau beserta dengan kami. Sehingga kami kuat dan kami akan bangkit kembali. Hidup kembali memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.